alaihi salam. Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Waddalilu ala anna awwalahum Nuh, qauluhu ta'ala. Dalil bahwa rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sungguhnya kami telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi sesudahnya. Yang disebut pertama siapa sini? Nuh dan para nabi-nabi sesudahnya. Ini i'tiqad jumhur ulama salaf, bahwa rasul pertama Nuh alaihissalam. Sedangkan sebelum Nuh alaihissalam para nabi, termasuk Adam alaihissalam. Ada footnote di sini dari yang memberi footnote, yakni Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Footnote-nya menyatakan bahwa ayat di atas yang baru saja kita baca tadi, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih, la tadullu ala anna awal rasul Nuh, katanya. Tidak, ayat ini menunjukkan bahwa rasul pertama itu ialah Nuh. Balil ladzi tadullu alaihi anna Allah jalla dzikruhu akhbara annahu auha ila rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auha ila Nuh wa man ba'dahu minan nabiyyina aidha ila Ibrahim wa Ismail ila akhir. Bahkan katanya ayat di atas Ibrahim bin Hisham ini, kalau kita lihat dalam Mizanul I'tidal, ternyata dinyatakan bahwa Abu Hatim merasa tertipu meriwayatkan hadis tadi yang menyatakan awal Rasul ialah Adam. Bahkan ketika ditanya oleh putranya Abu Hatim yang juga ahli hadis, namanya Ibnu Abi Hatim, ditanya, wahai ayah, kenapa kamu kok tidak lagi meriwayatkan itu? Riwayat tadi yang menyatakan awal Rasul itu ialah Adam. Dijawab, aku merasa tertipu. Dan kemudian di bawahnya beliau menyatakan, fa'adunnuhu lam yatlubul ilm wa huwa kadzdzab. Maka sejak itu aku yakin dia itu bukan orang yang niatnya cari ilmu, dan dia ini pendusta. Ibrahim bin Hisham. Para ulama dalam menyaring riwayat-riwayat itu jangan sampai kecolongan dengan riwayat yang palsu. Kalau rawinya sudah kadzab, pendusta, itu sudah palsu riwayatnya. Kata Ibnu Abi Hatim, setelah aku dapat berita dari ayahku tentang Ibrahim bin Hisham ini, aku datang kepada Ali bin Al-Husain bin Al-Junaid. Langsung dijawab, shadaqa Abu Hatim yang bagi an la yahditha anhu. Benar Abu Hatim. Tidak pantas untuk diriwayatkan satu hadis pun dari Ibrahim bin Hisham tadi. Kemudian Ibnul Jauzi menukil riwayat Abu Zur'ah. Abu Zur'ah menyatakan orang ini kadzab, yakni Ibrahim bin Hisham. Kalau sudah demikian, yakinlah kita bahwa riwayat yang dinukil oleh pemberi footnote ini untuk menolak keyakinan bahwa nabi pertama itu, rasul pertama itu ialah Nuh. Untuk menolak ini dinukilkan riwayat yang palsu seperti ini, kita tidak bisa terima. Loh, apa selain ayat ini ada riwayat yang menyatakan bahwa Nuh itu adalah rasul pertama? Ada. Dalam kitab Asy-Syafa'ah yang dikarang oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah,
disebutkan riwayat dari Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Uwanah. Riwayatnya demikian tentang peristiwa orang-orang di mahsyar nanti minta syafaat kepada Adam. Adam menolak, katanya nafsi-nafsi. Disuruh mereka berangkat ke Nuh untuk minta syafaat kepadanya. Maka orang-orang yang mau minta syafaat kepada Nuh itu menyatakan, ya Nuh, innaka anta awwalur rasul ila ahlil ardh. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama yang akan diutus ke muka bumi ini. Rasulullah SAW memberitakan dialog orang mahsyar nanti. Yang mereka meyakini, orang mahsyar nanti meyakini awal rasul ialah Nuh alaihissalam. Tidak ada kedustaan di mahsyar. Tidak ada kedustaan. Maka kita yakini di sini bahwa kalau orang mahsyar akidahnya menyatakan awal rasul ialah Nuh, tentunya kita orang dunia ini yakin dengan itu. Riwayat ini sahih, dan dengan demikian kita mengikuti pendapat jumhur, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa rasul pertama rasul pertama ialah Nuh, sedangkan sebelum Nabiullah Nuh adalah para nabi. Selanjutnya dikatakan, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihim rasulan min Nuh ila Muhammad ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan seluruh umat yang diutus kepada mereka para rasul-rasul, diutus kepada mereka rasul masing-masing, dari Nabiullah Nuh alaihissalam sampai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, semua para rasul itu memerintahkan umatnya masing-masing untuk beribadah kepada Allah saja, dan melarang mereka untuk melakukan peribadatan kepada taghut, para taghut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Nahl 36. Dan sungguh-sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, masing-masing seorang rasul, yaitu an i'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi para taghut. Menjauhi para taghut, tidak melakukan peribadatan kepada para taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufru bit taghut wal imanu billah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengkufuri taghut dan beriman pada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa risalah para nabi dan rasul itu satu. Risalah dakwah mereka satu, yaitu ibadatullah wahdah wajtinabit tawaghit, menjauhi para taghut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, makna taghut ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Makna taghut di sini ialah sesuatu yang menjadi sebab seorang hamba itu melanggar hukum Allah, batasan-batasan Allah. Ya, siapa saja yang menjadi sebab hamba-hamba Allah melanggar hukum Allah, dia taghut. Apakah dalam bentuk yang diibadai, apakah dalam bentuk yang diikuti, ataukah dalam bentuk yang ditaati.
Ini tauhid. Wa tauhid katsirun. Para tauhid itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Kepala-kepala tauhid itu ada 5. Pentolan-pentolan tauhid ada 5. Yang pertama, iblis la'natullah, la'anahullah alaih. Iblis, semoga Allah melaknatinya, atau Allah telah melaknatinya. Kedua, wa man ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi dan dia ridho dengan peribadatan orang terhadap dia. Diagung-agungkan, ya, diperlakukan sebagai ilah dan dia ridho. Diperlakukan sebagai Rabb, artinya ditaati 100% oleh pengikutnya. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, diikuti. Dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, diikuti. Ini sebagai Rabb. Dia ridho diperlakukan seperti itu. Ini termasuk pentolan tauhid nomor 2 setelah iblis. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi. Siapa yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Mengirim para jurkam-jurkam untuk memberitakan ke desa-desa bahwa ada fulan bin fulan orangnya keramat, wali, supaya orang pada berduyun-duyun datang kepada dia, minta berkah, minta segalanya. Ini tauhid, pentolan tauhid, ya, Habib-habib, kiai-kiai yang punya utusan-utusan seperti itu, kirim ke desa-desa untuk kampanye. Pimpinan-pimpinan torekot sufia, mereka itu punya orang-orang yang ahli bohong, dididik untuk ahli bohong, membohongi umat, ya, supaya bagaimana caranya meyakinkan umat supaya mantap dalam beribadah kepada para pimpinan ini tadi. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Dan kepala tauhid yang keempat, ialah man idda'a, siapa yang mengaku sesuatu pun daripada ilmu ghaib. Dia mengaku punya ilmu ghaib. Ini pentolan tauhid. Dukun-dukun, ya, yang tukang ramal, ya, ini termasuk pentolan tauhid. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang menerapkan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan-pimpinan, ya, menerapkan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia takut. Kalau dia masih takut menerapkan hukum selain hukum Allah, ini masih belum kufur. Kalau dia itu asi orangnya, memang pendurhaka, tapi masih tetap meyakini hukum Allah itu wajib diterapkan, dan hukum Allah itu tidak ada yang menyaingi kebaikannya, tapi dia melaksanakan hukum selain hukum Allah, dia adalah karena memang, dan mengakui bahwa dia itu dosa dengan melaksanakan hukum selain hukum Allah, merasa berdosa. Nah, pimpinan yang demikian masih belum bisa dikafirkan, masih asi, durhaka, ya, fasik, pimpinan yang fasik. Tapi pimpinan yang dikatakan kepala para tauhid yang kelima ini, dia menerapkan hukum selain hukum Allah, disertai keyakinan
bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah dan lebih manusiawi, lebih HAM. Nah, lebih cocok dengan HAM. Deklarasi HAM. Nah, yang membuat deklarasi rampok, garong, nah, dan kemudian memerintahkan seluruh manusia untuk taat kepada deklarasi rampok ini tadi. Kalau tidak, serang. Ya memang begitulah sifatnya rampok. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kafir, kharij anil millah, keluar dari agama, murtad, tidak lagi dianggap sebagai muslim sampai dia mati dalam keadaan belum tobat, kekal di neraka. Ya, kepala tauhid yang kelima. Nah, inilah 5 ini. Para kepala tauhid. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din. Ini jamnya mati atau bener? Oh, benernya. Iya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah gamblang nyata kebenaran dari kesalahan. Faman yakfur bit taghuti, barang siapa yang mengkufuri taghut, menentangnya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Kenapa kok menentang taghut dan beriman pada Allah? Karena memang taghut dan Allah sama-sama minta supaya kita beribadah kepadanya. Taghut minta supaya kita beribadah padanya, Allah minta supaya kita beribadah kepadanya. Maka tidak mungkin orang itu beriman pada Allah kalau nuruti kemauan taghut dan kemauan Allah. Ya, salah satu. Kalau dia nuruti kemauan taghut, gugurlah keimanan dia kepada Allah. Kalau dia menuruti kemauan Allah, kufurlah dia kepada taghut, tidak menentangnya, tidak mau beribadah kepadanya. Menentangnya di sini ialah tidak mau beribadah kepadanya, tidak mau mempersembahkan satu pun dari jenis-jenis peribadatan yang sudah kita bahas kemarin dalam bab al-aslul awal. Ya, siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh. La ilaha illallah, berpegang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Huna hijratan, di sini ada 2 hijrah, al hijrah ilallah wal hijrah ilar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al hijrah ilallah bit tauhid wal ikhlas wal inabah wat tawakkul wat taubah wal khauf wal raja. Hadza huwa al hijrah ilallah. Di sini ada 2 hijrah dalam hal beriman pada Allah, dalam hal berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Hijrah pertama, hijrah kepada Allah. Bekalnya hijrah kepada Allah itu ialah at-tauhid, ya, al-ikhlas, nah, al-inabah, at-taubah, at-tawakkul, al-khauf, ar-raja.
dan hijrah kepada Rasulnya, bekalnya ialah mutaba'atir Rasul, al-inqiyad. Mutaba'atir Rasul apa? Mengikuti sunnah Rasul. Al-inqiyad, terikat dengan syariatnya. Dan yang ketiga, takdim amrahu, takdim wa tasdiq amrahu wa akhbarahu ala ghairihi. Yang ketiga, lebih mengutamakan dan lebih membenarkan berita Rasul dan perintah Rasul dari yang lainnya. 3 bekalnya hijrah ila Rasul. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrahnya kepada Allah. Siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Afdalul Islam al-iman, wa afdalul iman al-hijrah, wa afdalul hijrah al-jihad. Seutama-utama Islam ialah iman, seutama-utama iman ialah hijrah, seutama-utama hijrah ialah al-jihad. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Wa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan di sini, riwayat Tabrani. Hadis ini sahih, riwayat yang sahihah. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad menyebutkan kesahihan riwayat ini. Bunyinya hadis ini menyatakan Ra'sul Islam, Ra'sul Amri al-Islam. Pokok daripada agama ini ialah al-Islam. yakni dengan rukun-rukunnya yang 5 itu. Ya. Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya ialah salat. Wa darwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Puncaknya ialah al-jihad fi sabilillah. Puncak daripada Islam itu. Ya. Maka siapa yang loncat ke puncak tanpa menyiapkan tiangnya dan pokoknya, dia akan jatuh, akan tersungkur. Ya, godaan jihad atau perang fisabilillah itu banyak. Riya, al-ujub, al-fakhr, ini semuanya godaan di dalam ini. Riya, ingin dilihat orang. Al-ujub, bangga. Al-fakhr, tiba-tiba terbunuh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya iman billah, tauhid itu diupayakan, ditegakkan, termasuk i'dad. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tahukah kalian kepada siapa Allah perintahkan ayat yang menyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail? Kepada siapa perintah ini, tahukah kalian? Yani siapkanlah, persiapkanlah untuk menghadapi musuhmu, perintah Allah ini. Persiapkanlah untuk menghadapi musuhmu dalam bentuk kekuatan dan
kuda-kuda yang ditambat. Kepada siapa perintah ini? Kepada para sahabat yang telah dididik akidahnya oleh Rasulullah SAW, dibersihkan syirik yang ada di dalam hati mereka. 13 tahun atau 14 tahun. Kemudian Allah perintahkan mereka. Jadi sesungguhnya kekuatan yang dituntut oleh Allah dari para mukminin adalah kekuatan luar. Sedangkan kekuatan dalamnya sudah ada di hati mereka. Akidah mereka sudah mantap, tinggal dilengkapi dengan kekuatan luar, yaitu ar-rimayah, kuda-kuda, senjata, dan sebagainya yang dipakai untuk bisa memenangkan satu peperangan yang memang demikian sunnatullah. Ya, siapa yang masih belum punya kekuatan dalam, kemudian menyiapkan kekuatan luar tanpa menghiraukan kekuatan dalam, dia akan menyesal melihat berantakannya sufuful muslimin, barisan kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, peristiwa Afghanistan adalah peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita ya muslimin. Jihad fisabilillah, menyatakan ingin menegakkan daulah Islamiyah di muka bumi, tetapi mereka meremehkan i'dad ruhi. Ruh mereka tidak dipersiapkan untuk menjalankan amanah besar dari Allah, menegakkan syariat Allah di muka buminya, sehingga mereka terjerumus dalam fitnah besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan setelah mereka diberi oleh Allah kemenangan memerangi mulhidin, mereka arahkan senjatanya memerangi muwahhidin. Peristiwa Kunar masih belum kering darahnya, di mana ribuan muwahhidin disembelih oleh mujahidin. Mujahidin yang diberi kemenangan oleh Allah terhadap mulhidin, kemudian memerangi muwahhidin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah fitnahnya orang jihad, ya. Jadi jihad itu darwatu sanamil Islam. Darwatu sanamil Islam. Dan dalam riwayat lain disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu bis-sayf baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ja'ala dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Abi Syaibah wa huwa sahih. Aku diutus dengan pedang di hadapan kiamat, yakni menjelang datangnya kiamat, yakni tidak ada nabi lagi setelah aku, kecuali setelah aku akan datang kiamat. Aku diutus dengan pedang di hadapan kiamat. Pedang itu akan aku gunakan sampai Allah itu diibadahi
hanya Allah saja dan tidak disekutukan. Sampai tidak ada syirik. Tauhid tegak. Pedangnya Rasulullah SAW dan pedangnya kaum muslimin digunakan. Dan Allah telah menjadikan rezekiku di bawah tombakku. Rasulullah SAW dapat rezekinya dari perang, dari khumus. Ya, tahu khumus? 1/5 bagian dari harta rampasan perang. Allah jadikan demikian. Dan Allah telah jadikan zillah was-saghar. Allah jadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang khalafa amri, nyeleweng dari sunnahku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang nyeleweng dari sunnahku, Allah jadikan bagi dia kehinaan dan kerendahan. Di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Sunnah Rasulullah SAW adalah izzatul Islam wal muslimin. Keagungan Islam dan kaum muslimin. Sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang ingin mengembalikan izzatul Islam wal muslimin, kembalilah kepada izzah ini tadi. Tatbiq atau ittiba' sunnatul Rasul. Hajiru ilallah wa ila rasulihi kalau ingin mendapatkan izzah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah itu. Dan milik Rasulnya dan milik kaum muslimin. Milik kaum mukminin. Ini izzah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Dalam masalah jihad ini, Ibnul Qayyim rahimahullah di Zadul Ma'ad jilid ketiga menyebut bahwa tingkatan-tingkatan jihad itu, yakni objek atau musuh daripada yang harus diperangi dalam jihad itu, atau tingkatan-tingkatan dalam menghadapi musuh itu ada 4. Dikelompokkan kepada 4. Pertama, jihadus syayatin, syubhat dan syahwat. Syubhat kesamar-samaran, membikin samar-samar. Al-haq wal batil itu dibikin samar, sehingga orang itu bingung dalam mengikuti dan memilih mana yang diikuti. Syubhat. Demikian para syayatin minal ins. Kemudian syahwat. Para syaitan itu selalu berusaha membangkitkan umat manusia untuk ittiba'us syahwat, mengikuti syahwatnya. Kedua, dari jihad ini, maratibul jihad, ialah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus ditundukkan untuk ta'lim, belajar ilmu yang sahih.
Kedua, hawa nafsu itu harus ditundukkan untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ketiga, hawa nafsu itu harus ditundukkan untuk berdakwah dengan ilmu itu dan amal tersebut. Dan keempat, hawa nafsu itu harus ditundukkan untuk bersabar menghadapi segala cobaan-cobaan dakwah itu. An-nafs. Musuh ketiga dalam jihad ini yang harus diperangi adalah al-kuffar. Al-kuffar diperangi dengan al-qalb wal lisan wal mal wal anfus wal amwal wal anfus. Diperangi dengan hati, sikap, kebencian, dan dengan lesan, pernyataan, dan dengan harta, pembiayaan untuk memeranginya, dan dengan siap mengorbankan jiwa. Dan yang keempat, al-a'immatul mudhillin min ahli dhalal wal mubtadi'in. Para pimpinan-pimpinan penyesat mengajarkan pada umat ajaran-ajaran sesat yang membuat mereka kufur kepada syariat Allah, membuat mereka ngentengkan syariat Allah atau memahami syariat Allah dengan cara bid'ah dan cara-cara sesat, sehingga umat tambah jauh dari syariat Allah. Memerangi mereka dengan al-qalb wal lisan wal yad. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan lesan. Kalau tidak bisa dengan lesan, ya dengan hati, sikap. Nah, kata Ibnul Qayyim, terhadap orang kafir kita memerangi dengan yad yang paling utama. Sedangkan terhadap munafikin kita memeranginya dengan lesan. Menerangkan tipu daya munafikin ini kepada umat supaya umat tidak terjebak kepada tipu dayanya. Membongkar tipu daya mereka supaya umat ini selamat dari tipu dayanya. Ini terhadap munafikin. Sehingga Rasulullah SAW ketika tahu jelas Abdullah bin Ubay itu munafik, tahu jelas, tapi tetap menahan tangannya, untuk tidak memeranginya dengan tangan, tetap dengan lesan, disebarkan al-haq seluas-luasnya, sehingga munafikin ini tadi sempit pasaran, ya, dibongkar segala kebatilan-kebatilan, makar-makar mereka, supaya umat ini hati-hati terhadap makar-makar munafikin. Ikhwani fiddin azakumullah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang telah berhasil menyempurnakan semua tingkatan-tingkatan jihad ini tadi, berarti dia menjadi akmalul khalq indallah, makhluk yang paling sempurna di sisi Allah. Dan akmalul khalq indallah, para anbiya dan rasul, para anbiya war rasul telah berhasil menyempurnakan seluruh tingkatan-tingkatan jihad ini tadi, ya. Dan karena itulah mereka menjadi orang yang paling mulia. Dalam sebuah hadis sahih yang lainnya diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Nasai, disebutkan man mata walam yaghzu man mata walam yaghzu walam yahduts nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah ada terbetik keinginan di hatinya untuk berperang di jalan Allah, maka orang ini mati dalam keadaan sebagai syu'batun minan nifaq, cabang dari kemunafikan.
Apalagi yang merubah-rubah makna ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi tentang ayat-ayat dan hadis-hadis jihad, dirubah, ditahrif maknanya, dibelokkan kepada yang lainnya. Untuk supaya menghindarkan diri dari perintah jihad itu. Atau malah menghindarkan umat supaya jangan mempunyai keinginan jihad. Nah ini lebih ngeri lagi. Ini ajaran nifak, ajaran kemunafikan ini. Ya, dakwah munafikin yang demikian itu. Nah, dan memang ahlul hawa seperti itu. Nah, mereka memilih-milih syariat dan yang tidak cocok harus ditakwilkan kepada kemauan hawa nafsunya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah setelah ini kita akan membahas qawaidul arba'ah di halaman mana? 31 sampai 35 Al-Qawaidul Arba'ah. 4 kaidah dalam tauhid. Setelah itu kita membahas kasyfus syubuhat insyaallah. Cukup? Ada pertanyaan enggak? Baiat yang ada sekarang ini sesungguhnya dalam rangka mengikuti sunnah para tawaghid, tarekat sufiyah. Mereka menyerukan para mursyid-mursyid tarekat sufiyah tadi, menyerukan pada para murid untuk membaiat mursyidnya. Setelah dikasih ilmu, dibaiat gurunya, baiat ta'ah. Sehingga setelah dibaiat harus bersikap seperti mayit di depan tukang mandinya. Begitu tuntunan tarekat sufiyah. Semua harokah yang terpengaruh tarekat sufiyah ini, semua gerakan dakwah yang terpengaruh tarekat sufiyah ini, mesti ciri-cirinya yang kamu lihat ada ini. Baiat ini, baiat model gini. Baiat yang menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kepada khalifah yang bisa memimpin umat Islam dan mengerahkan kekuatan umat Islam menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Atau kepada para sultan, penguasa syar'i yang penguasa ini menyatakan akan menegakkan syariat Allah dengan kekuatan yang dia punyai. Di situ baiat sunni, baiat menurut sunnah salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an. Kadang-kadang orang berdalil dengan baiatul aqabatul ula wa baiatul aqabatul tsaniyah. Masa kok dibaiat? Ya iya wong Rasul. Beliau itu kalau bukan sebagai penguasa ya Rasul salah satu. Ketika tidak sebagai penguasa, beliau sebagai Rasul. Lah selain beliau, ketika tidak sebagai penguasa, sebagai apa? Sebagai Rasul juga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibaiat dengan baiatut ta'ah oleh setiap kaum muslimin. Siapa yang tidak baiat kepadanya berarti kufur billah. Ya? Dan baiat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah syahadatain itu. Syahadatain. Kemudian ditegaskan kembali baiat itu kadang-kadang ketika Rasulullah SAW hidup, ditegaskan kembali kepada sebagian para sahabatnya. Diulang sebagian. Ya. Nah, ini dalam munasabah, dalam keperluan-keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak ada salafus saleh membaiat seorang kecuali kalau orang itu diyakini sebagai penguasa, ya, sebagai orang yang mempunyai kemampuan mengerahkan tentara kaum muslimin untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi, baru dibaiat. Kalau hanya ngajar di masjid, kemudian setelah belajar, selesai kitabnya, ayo baiat, man mata, walaysa fi unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah baiat, berarti di lehernya, berarti dia mati jahiliyah, yang tidak mau baiat sama saya, berarti kafir, halal darahnya, hartanya jadi fake. Nah, ini fitnah. Ya, fitnah dai yang akan merusakkan pemahaman umat kepada syariat Allah. Nah, fitnah. Jadi sekali lagi harus pelajari sunnah itu, ya, harus dipelajari kembali. Nah, apa kita baiat kepada dia itu pemimpin negara Islam di bawah tanah. Loh, kalau negara Islam di bawah tanah itu namanya negara antah berantah, yang warga negaranya para cacing. Lah masa kayak Syiah baiat kepada pemimpin yang gaib, ya, al-imamul ghaib. Ini termasuk dari perkara-perkara beda yang sedang merajalela di dalam kalangan harakiyin, ya, dan ini bahaya, akan memberikan pemahaman Islam yang keliru terhadap umat ini, dan umat akan diombang-ambingkan dari bai'ah ke bai'ah. Loh, kalau tidak ada penguasa Islam, bai'atnya sama sopo? Ya seperti itulah pertanyaan Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan. Hudzaifah tanya, ya Rasulullah, kalau tidak ada penguasa, tidak ada imam dan makmum, tidak ada imam dan jamaatul muslimin, bagaimana ya Rasulullah sikap saya? Tinggalkan, kata Nabi, semua kelompok-kelompok sesat, dan kamu tetap berpegang dengan syariat Allah, dengan sunnah Nabi, sampai kamu makan akar kayu sekalipun. Kan katanya para ulama, ini menunjukkan kalau sudah tidak ada imam dan jamaatul muslimin, ahlul bid'ah dan ahlul hawa akan merajalela, dan orang yang menjalankan sunnah Nabi menjadi ghuraba, diasingkan, dipojokkan oleh umat. Enggak apa-apa kamu dipojokkan, hatta kamu makan akar kayu, diboikot ekonominya karena menjalankan sunnah Nabi, enggak apa-apa, sampai kamu mati dalam keadaan demikian, kata Nabi. Tetap berpegang sama sunnah sebagai ismah, sebagai penyelamat dari fitnah akibat tidak adanya jamaatul muslimin wa imamuhum, ya, jamaatul muslimin dalam artian negara. Loh, Islam itu punya konsep negara loh, ya, bukan Syiah saja yang punya konsep, ya, begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sudah malam, jadi maaf itu pertanyaan pertama dan terakhir, ya. Kita tutup saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita yang hadir di majelis ini, dan kepada kaum muslimin yang tetap mereka mencintai Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu dan amal bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita dengan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين